Ketika sudah waktunya berbuka, maka segerakanlah untuk berbuka. Puasa itu tidak hanya menahan lapar, menahan haus. Keikhlasan ketika kita beramal, maka amal kita akan menjadi sia-sia. Tidak ada target yang bisa diraih tanpa adanya intibat. Apa anak-anak? Bulan Ramadan adalah rahmat, pertengahan adalah ampunan, sedangkan akhirnya adalah terbebas dari neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan nikmat tiada henti-hentinya, mulai dari nikmat iman, nikmat ihsan, serta nikmat sehat walafiat. Sehingga di antara sekian banyaknya nikmat itu, kita dapat merasakan keistimewaan dan keindahan bulan suci Ramadan sampai di titik ini. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita semua minat dulumatil ila nur atau minat dulumatil ila huda. Apa kabar anak-anak yang soleh dan soleha, bapak ibu yang dirahmati Allah? Bagaimana puasanya hari ini? Masih kuat ya? Sebentar lagi kita menunggu buka puasa. Mudah-mudahan lancar selalu dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, izinkan Pak Guru untuk membawakan kultum dengan tema keutamaan 10 hari kedua bulan Ramadan. Pada momentum kali ini mengantarkan kita kepada 10 hari kedua di sesi pertengahan Ramadan tahun 1446 Hijriah. Untuk itu penting rasanya kita belajar dan menyiapkan diri dengan baik dapat menemukan kemuliaan, keistimewaan pada bulan suci Ramadan. Anak-anak yang soleh dan soleha, bapak ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana diketahui, puasa Ramadan dibagi menjadi 3 fase. Fase yang pertama 10 hari pertama, 10 hari kedua, dan 10 hari ketiga puasa Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, awal bulan Ramadan adalah rahmat, pertengahan adalah ampunan, sedangkan akhirnya adalah terbebas dari neraka. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Seperti yang disebutkan dalam hadis tersebut, fase pertama yakni tanggal 1 sampai tanggal 10 Ramadan yakni merupakan fase rahmat. Fase inilah nilai kasih sayang, rahmat dilebihkan bagi siapapun yang ingin memperolehnya. Lantas, apa keistimewaan 10 hari kedua bulan suci Ramadan ini? Keistimewaan 10 hari kedua bulan Ramadan yakni tanggal 11 sampai 20 Ramadan atau 10 hari kedua Ramadan yang merupakan fase maghfirah, fase ampunan. Di fase inilah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita bonus berupa ampunan kepada hamba-hambanya yang saat berpuasa selalu bertaubat mengharapkan ampunan atau maghfirah. Maka dari itu umat Islam dianjurkan untuk berdoa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala selama 10 hari kedua bulan suci Ramadan ini. Amalan dan ibadah apa saja yang dapat kita lakukan selama 10 hari kedua bulan Ramadan? Nah, jadi amalan yang kita lakukan yakni yang pertama memperbanyak istighfar, astagfirullahaladzim, berzikir, bersolawat, serta bermuhasabah diri meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, serta diiringi dengan melaksanakan perbuatan baik yang selalu mengerjakan sholat, membaca Al-Quran, dan bersedekah, menyantuni anak yatim, dan lain sebagainya. Ada sebuah kisah di dalam Al-Quran, yakni pada surat Nuh ayat 10-12, bahwa kaum Nabi Nuh mengadu kepada Nabi Nuh tentang cobaan dan ujian berupa kekeringan. Seketika itu Nabi Nuh memberikan nasihat kepada kaumnya untuk memperbanyak istighfar dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Serempak
Mereka semua beristighfar, memohon ampunan. Dan seketika itu juga Allah menjawab dengan mengirimkan hujan yang begitu deras dan memberikan tanah yang subur serta memberikan keberkahan pada kaum Nabi Nuh alaihi salam. Jadi anak-anak yang soleh dan soleha, hikmah yang dapat kita ambil tentang cerita kaum Nabi Nuh adalah pada saat di bulan suci Ramadan ini, marilah kita berlomba-lomba untuk memperbanyak istighfar dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala serta bermuhasabah diri dan selalu berpikir positif dan husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa meraih ketakwaan selama bulan Ramadan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang soleh dan soleha, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan semoga puasa kita tetap lancar hingga datangnya hari raya nanti. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.